Tidak ada yang salah dengan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020 terkait dengan pelayanan rapid test di puskesmas. Di dalam peraturan tersebut, kepala daerah mengatur pelayanan rapid test itu hanya diperbolehkan di puskesmas. Yang menjadi masalah kan ketika unit layanan kesehatan lain yang tidak tercantum di dalam peraturan bupati tersebut itu menyediakan layanan. Kan begitu. Sudah tidak disuratkan di dalam kebijakan daerah tetapi mau melakukan. Jadi pertanyaannya siapa yang salah? Tidak diizinkan kok tetap menyediakan. Kan gitu. Kenapa kami mengambil langkah itu? Rekan-rekan pers harus tahu ada dua kebijakan untuk pelaku perjalanan untuk mencegah COVID. Kebijakan yang pertama untuk pelaku perjalanan adalah rapid test. Iya kan? Yang kedua adalah surat keterangan bebas ILI, influenza like illness. Tetapi dari kebijakan ini, dari regulasi ini, sampai hari ini tidak berjalan normal di seluruh Indonesia. Karena apa? Puskesmas mengeluarkan surat ILI ketika mau terbang, sama KKP, sama Kementerian Perhubungan bilang tidak boleh, harus rapid test. Kan gitu. Nah, kenapa fasilitas kesehatan yang tidak direkomendasikan itu mau menyediakan? Pertanyaannya, setelah positif, apa yang dibuat oleh klinik? Ingat, wabah ini adalah masalah kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Kalau berbicara tentang kesehatan masyarakat, maka itu role-nya puskesmas. Kalau berbicara tentang klinik, berbicara tentang rumah sakit, itu berarti berbicara tentang medis, klinis. Itu fungsinya dokter spesialis, dokter gigi. Jadi, pelaku perjalanan, itu dia bukan orang sakit. Dia harus dijaring, dia harus di-manage. Kan gitu. Di-manage oleh puskesmas supaya ketika sakit, ditahu IgG atau antibodinya reaktif, ada langkah-langkah selanjutnya. Saya mau sampaikan siang ini, kasus positif atau kasus reaktif dari antigen positif reaktif di klinik atau rumah sakit. Dan akhirnya dijadi kasus, ditemukan oleh petugas kami, itu berasal dari klinik-klinik swasta. Bahkan apotik menyediakan itu. Fungsi apotik itu bukan fungsi medis di sana. Fungsi penunjang medis. Ini yang saya heran, rekan-rekan media juga jadi terpancing. Surat kami itu surat resmi. Ini gawat darurat, ini wabah. Kami tidak mengambil keuntungan apapun daripada bisnis rapid test. Dan mulai hari ini rapid test yang berlaku di Mimika itu 75.000 di puskesmas. 75.000 Pak ya? 75.000. Jadi begini, bukan persoalan pada biaya. Saya sudah bilang, biaya yang 600.000 kalau dilihat, yang berbayar itu siapa? Anak sekolah tidak berbayar, PNS tidak berbayar, iya kan? Pegawai vertikal tidak berbayar, orang pendamping jenazah tidak berbayar. Jadi sebagian kecil saja yang berbayar. Kenapa berbayar mahal? Kita tahu bahwa akhirnya pelaku perjalanan itu bisa di-keep, bisa di-manage. Dan hari ini kenapa kita turunkan menjadi 75.000? Fakta menunjukkan dari semua kasus yang ditemukan sampai hari ini, kasus dari pelaku perjalanan tidak mencapai 1%. Gitu. Jadi sebenarnya rapid test tidak berguna. Yang berguna adalah ILI. Namun regulasi di pusat harus dikelirkan. Mau pakai rapid test atau mau pakai ILI. Yang meringankan masyarakat adalah ILI. Karena semua kabupaten belum tentu mampu membeli rapid test. Kan gitu. Nah, yang saya dikejar belakangan ini adalah klinik, apotik. Apotik itu memang apa ujinya? Kami pikir kami akan berkoordinasi dengan PTSP untuk kemudian izinnya dicabut aja. Sudah pasti dong. Sudah pasti. Saya sudah meminta. Jadi media juga ingin, hanya saja media tidak fair. Sumber surat kami jelas saya tanda tangan. Tapi media mendapat sumber itu dari WA, itu surat dinas loh. Aturan surat dinas, itu surat membalas surat. Bukan surat dilempar ke WA, akhirnya jadi berita yang biasa-biasa.
common sense itu hanya bisa dilawan dengan common sense. Tetapi kalau sesuatu yang bukti harus bisa diklarifikasi dengan bukti. Jadi sudah resmi Pak ya 75.000. Iya, sudah resmi 75.000 mulai hari ini. Bukan karena isu itu, tidak. Kami sudah menyiapkan ini dari bulan lalu. Gitu. Pak Rey, 75.000 rupiah itu untuk pelaku perjalanan juga. 75 begini. Baru teman-teman pers ini, rapid test antibody kami siapkan 75.000 untuk pelaku perjalanan, titik. Di puskesmas, Pak? Di puskesmas, tidak di layanan lain. Karena puskesmas kami tambah satu puskesmas, yaitu puskesmas Kuamki. Jadi 8 jadi 9. Oke. Kalau saya bilang Kuamki berarti Kuamki Narama. Kalau saya bilang puskesmas Timika berarti Kuamki Baru. Oke? Enggak. Saya berbicara nama puskesmas berdasarkan surat keputusan dan izin operasionalnya. Pak Rey, kalau masih ada klinik atau apotek yang melakukan, Kami akan memanggil. Ini sementara lagi jadwalkan untuk memanggil. Pertanyaan kepada klinik, kalau Anda menemukan pelaku perjalanan positif, Anda bikin apa? Pelayanan kesehatan itu dari hulu sampai hilir. Mencari kasus, menemukan kasus, tangani sampai selesai. Jangan dikasih biar. Kan gitu. Itu namanya continuum of care. Pelayanan berkelanjutan. Bukan dapat kasus, ambil duitnya, Pak nanti isolasi mandiri ya 14 hari. Terus kalau dia positif lagi dia mau dibikin apa? Bukan, ini lagi wabah loh. Kok orang berani-beraninya berbisnis? Orang kesehatan itu wabah begini, dia harus berpikir jernih. Ini wabah statusnya kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Kalau sakit orang per orang itu tugasnya klinik, itu fungsinya UKP. Ketemunya dengan dokter spesialis. Tapi pelaku perjalanan mereka tes itu adalah bagian dari putus rantai penularan. Gitu. Yang gilanya tuh apotek menyediakan itu. Saya pikir masyarakat harus pintar kok. Apotek tes kalau positif, apotek kasih apa? Kasih obat untuk sembuhkan? Kan tidak. Kalau puskesmas dia langsung melakukan step berikutnya, di tracing, di swab, kemudian hasil keluar, oh ini negatif, jelas. Dan semua tahapan itu tidak dibayar. Oke? Dan sekarang kami menyiapkan untuk mempercepat kontak-kontak erat supaya bisa tahu statusnya, tidak menunggu terlalu lama, yaitu dengan antibody rapid test antigen. Rapid test antigen dengan tingkat spesifisitas 98%. Kami dibantu sama PT Freeport Indonesia 500, kemudian pengadaan oleh Dinas Kesehatan sendiri 500, jadi 1.000 itu untuk mempercepat karena kasus ini tinggi. Ada keterlambatan mulai dari swab, kemudian hasil dengan kasus yang tinggi, sampai bagaimana kontak-kontak erat berikutnya harus swab. Nah, untuk mempercepat itu kami mensiasati dengan menggunakan rapid test antigen, kontak tracing dilakukan, orang kemudian hasil kontaknya di swab, kalau yang positif langsung diusul untuk diusul untuk PCR karena dia bisa mendeteksi kasus dan bukan kasus sampai 98%. Kemudian yang negatif kami minta untuk karantina sehat, nanti di swab kembali pada hari ke-14. Oke. Nah, dengan cara begitu akhirnya beban kapasitas pemeriksaan di rumah sakit baik di klinik keluarga kencana maupun di RSUD makin berkurang, kemudian orang juga tahu statusnya jauh lebih cepat. Ada pertanyaan? Pak, jelang evaluasi new normal lagi, kira-kira situasinya bagaimana sekarang? Saya pikir hasil kontak erat, hasil ini dalam minggu ini mulai turun, gitu. Turunnya berapa ini, Pak? Berapa banyak? Dari sisi angka reproduksinya sudah. Angka reproduksi memang masih ada di atas 1, tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan 2 minggu lalu. Oh, ini yang akhirnya kasus beberapa hari ini juga cenderung. Iya, benar. Pak Rey, kami dapat informasi kalau swab sekarang diperiksa di Jayapura ya. Apakah Freeport sudah tidak terima lagi untuk melakukan tes? Oke. Itu up to date itu.
Saya sengaja tidak mau bilang, tapi ternyata ditanya. Oke. Jadi mesin PCR sejak hari Kamis apa Jumat ya, saya lupa, itu mengalami kerusakan. Oke. Yang mana ya Pak? Di RSUD. Sehingga RSUD saat ini belum bisa melakukan pemeriksaan spesimen. Apa solusinya? Yaitu kami melakukan koordinasi, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan klinik Kuala Kencana. Kemudian Pak Direktur juga melakukan komunikasi dengan, dan saya juga dengan provinsi. Jadi akhirnya kita berbagi. Ada spesimen misalnya dari RSMM, dari RSMM, RSUD, dan tim swab kabupaten, Dinkes kabupaten itu ada spesimen yang dirujuk ke klinik Kuala Kencana, ada juga yang dirujuk ke Jayapura, ke Labkes atau Puslitbang. Dengan memang batas maksimal hanya 30 spesimen per hari. Kami mensiasati itu bagaimana supaya hasil tetap bisa keluar, terutama dari kontak-kontak erat yang dijaring, bukan dari kasus yang datang ke rumah sakit dengan gejala ya. Kalau dengan gejala itu langsung di swab dikirim ke Jayapura, tapi kalau kontak erat dari kasus, kami jaringnya dengan itu rapid test antigen.